Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-17, yaitu merevolusi pola pikir keempat, berpikir produktif. Bagian yang keempat, yaitu penerapan matematika waktu perkalian untuk meningkatkan produktivitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan pola pikir produktif, kita menggunakan matematika waktu, di mana rumus matematika waktu meliputi pembagian, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara panjang lebar mengenai pembagian, sudah penambahan, sudah pengurangan, sudah. Dan kali ini kita akan bicara tentang perkalian. Nah, untuk bisa melipat kali gandakan amal atau produktivitas dalam beramal, ada 4 faktor pelipat kali ganda amal. Yang pertama, faktor waktu. Kedua, faktor tempat. Yang ketiga, faktor cara. Yang keempat, faktor dampak. Ya, mari kita lihat satu-satu. Faktor waktu misalkan berkaitan dengan waktu. Contoh saja, Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, man soma ramadhana tsumma atbahu sitan min syawal kana kasyamiddar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Bayangkan, orang yang cuma puasa tok bulan Ramadan dapat pahala 30 hari. Tapi dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, waktunya tertentu yaitu bulan Syawal, nggak boleh di bulan yang lain, 6 hari, maka orang lain mendapatkan pahala 30 hari, orang yang puasa Syawal 6 hari menjadi menambah dapat pahala 1 tahun. Ini contoh waktu, di mana dengan waktu kita waktu sama karena cara yang berbeda, di mana orang lain cuma Ramadan saja, ini tambah Syawal, hasilnya jauh sekali bedanya. Ini melipat kali gandakan pahala atau amal dengan melihat waktu. Yang kedua, tempat. Tempat juga ada. Misalkan Rasul mengatakan, sholatum fi masjidi hadza afdalu min alfi sholati fi masiwa ilal masjidal haram wa sholatu fi dzalika afdalu min mi'ati sholatin fi hadza yakni fi masjidil Madinah. Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya. Artinya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibanding di sholat lain. Tempat lain 1 di Masjid Nabawi kita dapat 1000. Kecuali di Masjidil Haram. Dan sholat di masjid itu, di Masjidil Haram, lebih baik 100.000 sholat di masjid ini. Maksudnya, ada yang mengatakan orang yang sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 di sholat Nabawi. Ada yang mengatakan lebih baik di sholat masjid yang lain. Tapi intinya, gambarannya katakanlah sekarang yang paling umum disampaikan adalah sholat di Masjidil Haram 100.000 lebih baik dari sholat di tempat lain. Jadi kalau di sini sholat 2 rakaat di Indonesia, maka di sana ya 200.000 kali berarti. Saya ambil contoh teman-teman sekalian, misalkan begini ilustrasinya. Kalau di Indonesia tiap hari sholat sunnah kita 12 rakaat, misalkan sehari semalam kita rutin 12 rakaat. Selama 1 tahun berarti kita 12 kali 360 hari, sama dengan 4.320 rakaat. Sedangkan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, berarti kan 200.000 rakaat di tempat lain. Jika kita ingin mendapat pahala sholat 200.000 rakaat di Indonesia, maka kita harus 200.000 dibagi yang sehari semalam 12 rakaat per tahun, 4.320, sama dengan 46 tahun, 3 bulan 16 hari. Bayangkan saja, di sholat di Masjidil Haram itu hanya paling 10 menit dikerjakan, di Indonesia sebanding dengan 46 tahun 3 bulan kurang lebih. Artinya tempat mempengaruhi
pelipat kali gandaan amal. Jadi 1:100.000 lah kurang lebih. Jadi kalau di Masjidil Haram kita 2 rakaat 10 menit dapat 200.000. Berarti kalau di Indonesia sama dengan 46 tahun 3 bulan. Sholat di Masjidil Haram hanya 10 rakaat, berarti 1.000.000 rakaat di tempat lain. Kalau dikerjakan di Indonesia, 1.000.000 dibagi 4.320 yang tadi 12 kali setahun, sama dengan 231 tahun lebih. Padahal dikerjakan di Masjidil Haram hanya paling 1 jam. Itu contoh tempat. Jadi kita harus pandai sekali melipat kali gandaan amal. Yang ketiga, cara. Cara juga demikian. Anda mengetahui kebaikan, tapi Anda simpan sendiri, dan Anda kerjakan sendiri akan punya nilai berbeda dengan ketika pengetahuan itu Anda tularkan kepada orang lain. Ya, jadi ada orang ini tahu dikerjakan sendiri, dapat pahala sendiri, tapi ada orang tahu dikerjakan dan diajarkan ke orang lain. Rasul mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kita tahu ada pahala misalkan sholat qobliyah subuh seperti pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Lalu kita ajarkan ke orang lain bahwa kita baru ngaji dapat ilmu ini. Lalu orang lain setelah mendapatkan ilmu dari kita, dia mengerjakannya. Maka setiap kali orang yang mengerjakan, kita dapat pahala. Bayangkan saja, ini faktor cara. Yang terakhir, faktor dampak. Terakhir adalah dampak ya, faktor dampak. Sudah umum kita ketahui bahwa sodakoh dibagi menjadi 2, yaitu ada sodakoh jariah dan sodakoh biasa. Sodakoh jariah adalah sodakoh yang kegunaannya berlanjut hingga pahalanya juga terus berlanjut. Artinya kita sudah meninggal, pahalanya masih ada. Misalkan dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bahwa apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah yang jariah yang berlaku terus menerus pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis lain, misalkan saja agak panjang di sini, katakan Rasul SAW bersabda, ada 7 hal yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba, padahal dia sudah terbaring di kuburnya setelah wafat, yaitu 1, orang yang mengerjakan suatu ilmu, punya ilmu diajarkan, membuat saluran air atau sungai, menggali sumur, menanam korma misalkan, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya setelah ia meninggal. Ini pahala-pahala yang mengalir terus padahal yang melakukan sudah meninggal dunia. Yang terakhir dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali apa yang dimakan makhluk darinya menjadi sedekah. Apa yang dicuri dari sedekah, apa yang dimakan binatang buas sedekah, apa yang dimakan burung sedekah, dan tidak ada yang menguranginya kecuali itu sedekah. Jadi kalau kelihatan sepele ya, ada tak nafasum, terus orang nanam pohon mangga misalkan, mungkin kita udah meninggal, tetapi pohonnya terus berkembang, tumbuh, panen, ada yang curi, ada yang makan burung, diambil orang, semua mengalirkan pahala buat kita. Nah, selesai sudah kita bicara revolusi pola pikir. Insya Allah kita akan berlanjut dengan bicara pola hati, pola pikir, di mana ada 4. Saya simpulkan di penutup ini. Yang pertama adalah orientasi akhirat, kemudian berpikir positif, kemudian berpikir kreatif, keempat adalah berpikir produktif. Berpikir produktif dengan menggunakan matematika waktu, yaitu ada bagi, ada tambah, ada kurang, ada kali. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya, yaitu bicara merevolusi pola hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.